Terima kasih. Ini saya harus manggilnya Bu Maulina apa Mbak Maulina? Kayaknya masih Mbak-Mbak, masih apa mahasiswa atau dosen muda? Panggil Mbak saja, Bu. Oke, terima kasih Mbak Maulina. Ya, Ibu. Terima kasih Prof. Esti yang sudah mempercayai saya untuk memberi kuliah pagi ini di kuliah umum, sebetulnya adalah kuliah untuk bioteknologi aquaculture. Nah, saya izin share screen ya. Saya izin tutup kameranya ya, supaya internet saya lebih lancar. Baik, Bu, silahkan. Ini kah? Sudah, Bu. Apakah udah kelihatan screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, saya tutup screen-nya dulu ya, supaya lancar. Oke, baik. Jadi untuk kuliah hari ini, topik kita adalah tentang vaksin. Bagaimana sediaan vaksin ini dibuat. Sebetulnya itu topik pagi ini seperti yang diminta oleh Prof. Esti. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Maulina tadi, nama saya Desrina. Saya dulu dosennya Prof. Esti, jadi Anda bisa bayangkan betapa tuanya saya. Nah, sebelum mulai kuliah, saya selalu memulainya itu dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya Anda bisa lihat di layar. Pertanyaannya apa itu vaksin? Apa Bu, belum muncul screen-nya. Oh, screen-nya belum muncul kah? Belum, Bu. Saya ulang lagi ya. Sebentar. Kalau ini? Iya, Bu, sudah muncul. Tinggal dibesarin kayaknya, Bu. Sudah dalam Ya, sudah. slide. Sip. Sudah. Oke, saya pointernya pakai pena saja. Ya. Oke, untuk slide ini sudah tadi. Sekarang warming up question-nya. Siapa yang mau menjawab apa itu vaksin dan apa tujuan pemberian vaksin? Saya lihat daftarnya dulu. Apa saya yang manggil atau mau volunteer? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Nggak ada? Saya lihat di sini ada Indah. Mbak Indah bisa menjawab apa itu vaksin? Indah Sefira Hadi. Boleh? Salah juga nggak apa-apa kok. Nggak apa? Ini bukan ujian yang semuanya harus benar gitu, enggak. Bisa menjawab itu Mbak Fadila? Kekebalan, Bu. Vaksin itu untuk kekebalan. Tujuannya atau vaksinnya yang artinya kekebalan? Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, jadi tujuannya sudah terjawab ya. Sekarang yang berikutnya, vaksin apa sih vaksin? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan, Mas. Vaksin itu senjata biologis yang digunakan untuk meningkatkan imun di dalam tubuh kita, Bu. Oke, jadi ada kata kuncinya di situ biologis ya. Oke, jadi apa yang dijawab oleh Mbak Fadila dan tadi Mas siapa? Budi Sarifudin, Bu. Oke, Mas Budi itu sebetulnya ya tidak salah, tapi kurang lengkap. Nanti setelah kuliah mungkin bisa menjawabnya dengan lebih lengkap.
Jadi kita masuk tentang vaksin. Nah, sebetulnya kenapa sih kita ingin melakukan penelitian tentang vaksin, kita perlu memproduksi vaksin. Itu kaitannya dengan penyakit. Jadi Anda bisa bayangkan kalau terjadi serangan penyakit, yang rugi itu tidak hanya secara ekonomi, jadi orang tidak panen, modal yang ditaruh tidak kembali, tapi juga secara ekologis. Jadi artinya ketika terjadi penyakit, banyak natural resources atau sumber daya alam itu akhirnya terbuang. Kalau kita nggak bisa panen, berarti larva yang dihasilkan dengan menggunakan air yang dari alam itu terbuang. Air yang digunakan untuk membudidayakan terbuang. Dan seterusnya. Jadi mohon maaf peserta Endang Wijayanti mohon di-mute karena saya mute tidak bisa. Mohon maaf. Aku takut bocor. Endang Wijayanti mohon maaf. Apakah bisa di-mute karena saya mute tidak bisa. Oke. Maaf Ibu. Jadi itu ya kenapa kita memerlukan vaksin, karena yaitu penyakit itu bukan hanya merugikan secara ekonomis tapi juga secara ekologis. Nah ini di slide ini, gambar ini saya ambil dari paper yang ditulis oleh Kayan Samruaj, baru aja publish. Dia itu mereview tentang vaksin yang ada di Asia Tenggara, karena Asia Tenggara ini sebetulnya merupakan produsen aquaculture di dunia. Jadi ada beberapa penyakit di sini. Jadi untuk ikan nila ada 1, 2, 3, 4. Untuk ikan mas atau kelompok karper ada 2. Kemudian kelompok catfish itu ada 2. Nah ini semua vaksin, semua patogen ini atau bakteri ini udah ada vaksinnya. Jadi vaksin itu sebetulnya adalah metode yang diharapkan bisa di masa yang akan datang itu menyelamatkan budidaya sehingga itu bisa menjadi budidaya yang berkelanjutan. Kemudian ini kok saya nggak bisa move ya. Freeze. Halo? Ya Bu. Apakah masih freeze ya Bu ya layarnya? Maaf Ya, Bu, suaranya putus-putus. Freeze, kenapa ya? Sinyal kayaknya Bu, sinyalnya Bu. Ini putus sinyal saya kayaknya ya. Coba ya saya stop share dulu. Kemudian saya ulang share screen. Udah? Sudah Bu. Oke. Pertanyaannya sekarang apa sih vaksin? Tadi udah disampaikan vaksin itu komponen biologis yang fungsinya untuk melindungi. Dan itu betul. Jadi vaksin ini adalah sediaan bahan yang bersifat antigenik. Jadi bottom line-nya itu adalah antigenik ini yang berasal dari patogen yang dibuat menjadi non-patogenik. Dan ini digunakan untuk merangsang kekebalan yang melindungi. Jadi bisa jadi antibodinya tinggi, tapi itu tidak melindungi. Jadi bahan itu bersifat antigenik. Antigenik itu artinya dia bisa merangsang terbentuknya antibodi di dalam tubuh kita. Tapi bahan yang digunakan dari bahan vaksin itu berasal dari patogen, dari penyakit.
Bisa dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari protozoa, yang kemudian dibuat menjadi non-patogenik, sehingga dia tidak lagi menimbulkan sakit. Karena kalau kita memvaksin, kita tidak ingin sakit. Kan tidak harus sakit untuk menghasilkan kekebalan yang melindungi. Jadi itu sebetulnya vaksin. Kita memberikan bahan yang bersifat antigenik, yang kita ambil dari patogen, yang kita robah menjadi non-patogenik. Dan itu kita gunakan untuk membentuk kekebalan yang melindungi terhadap patogen tersebut. Sehingga kita sekarang punya happy fish, ikan yang sehat, yang happy. Biaya produksi menjadi lebih efisien, keuntungan juga menjadi lebih banyak. Nah, antigenik ini sebetulnya kata sifat ya, untuk menerangkan sesuatu yang sifatnya adalah bisa menimbulkan penyakit. Ini saya kecilkan dulu aja, oke. Nah, apa sih sebetulnya antigen? Antigenik itu berasal dari kata antigen. Antigen adalah substansi yang dapat merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi. Jadi sebetulnya antigen itu kalau kata asalnya itu adalah antibody generating. Jadi sesuatu bahan substansi yang dapat menghasilkan atau merangsang sel limfosit untuk menghasilkan antibodi di dalam tubuh. Nah, mengapa dilakukan vaksinasi ikan? Tadi sudah disampaikan di awal, kita ingin ikan itu kebal dan terlindungi untuk jangka panjang. Jadi bukan divaksin sekarang, kemudian 2 bulan itu ikannya sudah tidak kebal lagi. Nah, yang ideal, yang diinginkan itu adalah sampai untuk waktu yang lama, bertahun-tahun. Kemudian diharapkan dengan menggunakan vaksin, kita bisa mengurangi penggunaan obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan penyakit, sehingga budidaya nantinya, budidaya ikan atau aquaculture itu akan lebih sustainable, akan lebih lestari atau berlanjut. Kemudian ada istilah vaksinasi. Vaksinasi ini adalah proses pemberian vaksin. Jadi kalau yang diberikan vaksin, prosesnya disebut dengan vaksinasi. Dan vaksinasi ikan ini adalah metode mencegah, jadi tidak mengobati. Kita memberikan sebelum ikannya sakit. Nah, apa vaksin yang baik? Vaksin yang baik adalah vaksin yang mampu merangsang respon kekebalan humoral dan seluler. Nah, apa sih respon kekebalan humoral dan seluler? Kita lihat pada slide berikutnya. Oh, masih satu slide lagi. Jadi, perlu nggak kita memvaksin? Apakah kalau misalnya nggak diberi vaksin, terus nggak ada kekebalan? Sebetulnya tidak, karena kekebalan terhadap patogen itu bisa diperoleh secara alami, bisa diperoleh secara buatan. Kalau secara alami, ya ikannya secara alami terinfeksi. Misalnya ketika kita taruh ikan lele atau ikan mas di dalam kolamnya sudah ada bakteri Aeromonas hydrophila, tapi jumlahnya sedikit, konsentrasi bakteri di dalam airnya itu rendah, mungkin kita mengelola airnya dengan baik. Nah, sebetulnya paparan sedikit-sedikit ini itu menimbulkan kekebalan alami. Jadi dia terinfeksi secara alami, tapi karena jumlah yang masuk itu sedikit dan sistem kekebalannya itu baik, tidak menimbulkan sakit bagi ikannya, tapi sudah terbentuk antibodi di dalam ikannya. Jadi kekebalan alami bisa terjadi pada ikan melalui infeksi alami, dan ini umum terjadi. Anda bisa lihat, tidak semua ikan divaksin, tapi ternyata ikannya ya bisa dipanen. Jadi kekebalan alami itu bisa diperoleh. Nah, kemudian vaksinasi sebetulnya adalah meniru infeksi alami ini. Jadi vaksinasi ini yang kita masukkan adalah sediaan vaksinnya, dan ini termasuk kekebalan buatan. Jadi kita buat ikannya itu terpapar pada patogennya. Dan ini adalah upaya pencegahan, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan pengobatan.
Kemudian tadi di slide yang sebelumnya ada saya sampaikan bahwa vaksin yang baik itu harus bisa merangsang respon kekebalan dari sistem dari sel limfosit T dan sel limfosit B. Nah, sekarang ini overview tentang sistem kekebalan ikan. Jadi sistem kekebalan ikan itu mungkin sebagian ini sudah disampaikan ya, ini cuma mengulang. Jadi ada sistem kekebalan spesifik, ada sistem kekebalan yang non-spesifik. Semakin tinggi tingkat organismenya atau semakin rendah tingkat organismenya, dia semakin mengandalkan sistem kekebalan yang non-spesifik ini. Nah, bagaimana dengan ikan? Ikan itu sebetulnya dia vertebrata yang hewan bertulang belakang yang paling rendah levelnya. Jadi dia itu sebetulnya sudah mempunyai sistem kekebalan spesifik yang baik, cuma tentu belum sesempurna yang ada pada manusia. Nah, inilah yang kita manfaatkan karena udang itu mempunyai sistem kekebalan spesifik. Dia mempunyai sel limfosit T, dia mempunyai sel limfosit B. Inilah yang kita manfaatkan ketika kita melakukan vaksinasi agar menghasilkan kekebalan yang melindungi. Nah, sebetulnya kalau kalau kita lihat sel darah putih itu ada sel, kita mungkin menyebutnya hanya limfosit ya, tapi sebetulnya limfosit itu ada pengelompokannya juga sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, yang berperan di dalam produksi antibodi itu adalah sel B ini, sel limfosit B, ya, itu ya. Kemudian apa dasar dari vaksinasi? Kenapa kok bisa kita berikan antigennya? Sebetulnya, halo? Suaranya putus-putus, Ibu. Oke. Terputus-putusnya di mana, Mbak Esti? Prof? Sudah clear, Bu. Sudah. Cuma tadi sedikit aja di bagian sedikit agak tapi di bagian akhir. Oh, di bagian akhir slide sebelumnya. Yang apa bahwa yang berperan tidak terputus. Mayfi dulu, ya, perlu diganti Mayfi ya. Oke, good. Ya. Jadi dasar ilmiah dari vaksinasi itu sebetulnya adalah karena adanya memori dari Putus lagi, Bu, hilang suaranya. Sekarang yang pertama adalah sifat memori dari sistem Mohon maaf, Bu. Suaranya tidak ada, Bu. Iya. Bu, suaranya hilang. Sistem kekebalan pernah ketemu ya? Halo? 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 Iya, Bu. Bisa kedengaran? Baru ini yang tadi hilang. Yang tadi hilang? Ya, udah. Sekarang ini udah. Bagus. Jadi dasar dari vaksinasi adalah sifat memori dari ketemu dengan antigen yang sama. Itu akan
mengaktifkan sel limfosit B plasma dan sel limfosit B memori. Biasanya sel limfosit B plasma dan memori ini akan aktif ketika ada kontak pertama dengan antigen tersebut. Nah, pada kontak selanjutnya dengan antigen yang sama, itu akan menghasilkan respon kekebalan humoral yang lebih kuat. Jadi ini adalah dasar dari vaksinasi. Apa suara saya masih kedengaran enggak ya? Karena di sini saya dapat warning. Masih, Bu. Bagus. Masih, alhamdulillah. Pokoknya kalau ada apa-apa saya cepat dikasih tahu. Ya, Bu. Baik, Bu. Mohon maaf ini kuliah online ini ya begini inilah. Kemudian apa sih antibodi primer? Jadi pada slide sebelumnya bahwa kalau pertama kali patogen itu ketemu dengan sel limfosit B, dia akan berdiferensiasi menghasilkan sel limfosit B plasma sama sel limfosit B memori. Nah, pada waktu pertama kali ketemu antigen, sel limfosit itu akan menghasilkan yang disebut dengan antibodi primer atau antibodi pertama. Apa sebetulnya antibodi primer? Antibodi primer adalah antibodi yang dihasilkan pada waktu pertama kali bertemu antigen. Jadi misalnya ikannya belum pernah terpapar, kemudian kita suntikan vaksinnya, itu adalah pertama kali dia terpapar pada misalnya Aeromonas hydrophila, maka dia akan menghasilkan antibodi pada waktu itu. Jadi bukan sesaat setelah divaksin ya, jadi perlu ada waktu. Nah, yang antibodi primer ini akan dihasilkan setelah adanya lag phase. Jadi perlu ada persiapan pada sistem kekebalan itu untuk bisa menghasilkan antibodi yang cukup. Nah, ini disebut dengan lag phase atau fase lag. Biasanya jumlah antibodi yang terbentuk itu sedikit pada fase ini. Kemudian yang kita andalkan dan yang kita harapkan adalah antibodi sekunder. Ini adalah antibodi yang terbentuk pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu masuknya adalah antibodi sekunder. Nah, apa kelebihan antibodi sekunder? Tidak terdapat lag phase atau fase lag-nya itu pendek. Jadi begitu patogennya masuk, itu cuma memerlukan waktu beberapa hari saja untuk bisa menghasilkan antibodi. Lain dengan yang antibodi primer ini. Memerlukan waktu seminggu sampai 2 minggu kadang-kadang baru bisa menghasilkan antibodi yang terdeteksi. Kemudian kelebihan dari antibodi sekunder ini adalah jumlah yang dihasilkan itu jauh lebih banyak daripada ketika ketemu pertama kali, daripada antibodi primer ini. Kemudian waktu untuk mencapai puncak konsentrasi antibodi lebih pendek. Jadi yang kita andalkan di dalam vaksinasi, pemberian vaksin itu adalah yang ini yang kita harapkan. Nah, ini contoh grafik ini menunjukkan bagaimana waktu yang diperlukan untuk terbentuknya antibodi primer dan terbentuknya antibodi sekunder. Ini adalah misalnya ini primary respon. Jadi yang ini. Jadi respon primernya itu titer antibodinya itu rendah dan perlu waktu 14 hari untuk mencapai puncaknya. Tapi ketika dilakukan booster atau pada pertemuan yang berikutnya, bisa jadi ini adalah infeksi alami, jumlah antibodinya itu lebih banyak. Dan waktu yang diperlukan kalau sini adalah 6, 14, berarti itu sekitar 8 hari untuk bisa mencapai puncaknya. Jadi jelas 8 hari dan 14 hari itu sebetulnya signifikan kalau kita berbicara tentang penyakit. Jadi inilah yang kita harapkan, inilah dasar dari vaksinasi. Nah, ini terjadi karena adanya respon memori itu tadi. Kemudian
apa saja sih calon vaksin yang baik? Nah, calon vaksin yang baik itu biasanya terdiri dari protein yang berukuran besar sekitar 40 kilodalton. Nah, kalau kita berbicara tentang berdasarkan patogennya, apa saja calon vaksin yang baik itu bisa berasal dari bagian dari sel bakteri, mungkin flagelnya, mungkin dinding selnya, mungkin enzim yang dihasilkan. Kemudian juga bagian dari sel protozoa, kayak protozoa itu misalnya silia dari protozoa, salah satunya itu Ichthyoptereus, itu yang digunakan calon vaksinnya itu adalah silia dari Ichthyoptereus. Kemudian flagel tadi udah, jadi bagian dari dinding sel bisa berupa LPS, lipopolisakarida, bisa berupa peptidoglikannya, kemudian ekstraselular produk, dan toksin yang dihasilkan. Ini bagian dari selnya. Tapi bisa juga kita menggunakan bakteri dan virus yang utuh, yang dibunuh, misalnya dibunuh dengan formalin, nanti kita akan sampai ke sana. Dan yang sekarang banyak dikerjakan dan dianggap merupakan future atau masa depan dari vaksin ikan itu adalah menggunakan vaksin rekombinan atau vaksin dari potongan DNA yang diambil dari virus, ada yang diambil dari bakteri, ada yang diambil dari protozoa kayak Ichthyoptereus. Sekarang itu penelitiannya itu adalah menggunakan vaksin DNA ini, walaupun sebetulnya belum ada yang tersedia secara komersial, tapi sebetulnya riset untuk vaksin Ichthyoptereus itu menjanjikan. Kemudian apa yang sebetulnya harus kita jaga ketika kita membuat vaksin? Sebetulnya dari satu sel bakteri ini, misalnya ini adalah sel bakteri, apakah semuanya akan menghasilkan akan berperan di dalam menimbulkan penyakit pada ikan? Tidak. Sebetulnya hanya potongan, jadi setiap antigen itu terdiri dari potongan-potongan kecil, biasanya terdiri hanya dari 5 asam amino. Ini disebut dengan epitop, atau ada juga yang menyebutnya antigenic determinant. Biasanya ini adalah bagian-bagian yang mempunyai kemampuan untuk membuat sel B itu menghasilkan antibodi. Jadi yang paling penting sebetulnya ketika kita membuat vaksin adalah menjaga agar semua epitop yang terdapat pada permukaan sel atau yang di dalam sel, apapun epitop yang kita inginkan itu utuh dan terjaga. Itu tantangannya salah satunya di situ kalau kita membuat vaksin. Nah, kalau misalnya pada virus, apa saja yang bisa dijadikan epitop? Bisa misalnya kayak di sini kapsid misalnya, atau protein untuk envelop dari virusnya misalnya, atau spike dari virus yang digunakan untuk menempel pada permukaan sel. Jadi epitop itu bisa berasal dari envelop, bisa berasal dari kapsid, bisa berasal dari spike dari virusnya. Kemudian kalau pada protozoa ini bisa berasal dari silia atau silia dari protozoanya. Ini contoh pada Ichthyoptereus multifilis. Jadi untuk setiap epitop ini akan terbentuk satu jenis antibodi. Jadi kalau misalnya pada bakteri kita, dia punya 10 epitop, dan 10 epitop ini bisa disajikan ke sel B, dan sel B bisa menghasilkan antibodi terhadap epitop ini, kita akan mempunyai 10 jenis antibodi untuk satu sel bakterinya. Gitu ya. Jadi satu epitop itu akan menghasilkan satu klon antibodi. Apa jenis vaksin yang bisa dipakai untuk aquaculture? Yang pertama adalah sel bakteri atau virus utuh yang dibunuh atau dilumpuhkan. Ini disebut dengan inactivated atau kill whole cell vaccine. Nah, ini bisa monovalen atau polivalen. Monovalen itu artinya kita hanya memasukkan satu jenis isolat saja. Polivalen kita bisa memasukkan lebih dari satu jenis isolat. Jadi bisa misalnya kita membuat vaksin
Aromonas hydrophila. Kita bisa menggunakan beberapa isolat sekaligus, tapi kita juga bisa misalnya mencampur Aromonas ini dengan Flexibacter misalnya. Jadi itu masuknya adalah polivalen. Kemudian vaksin yang dibuat dari komponen subseluler ya seperti tadi apa dinding sel, apa protein atau membran, apa silia yang diambil dari patogen. Kemudian ada vaksin hidup yang dilemahkan. Ini disebut dengan attenuated vaccine atau replicating vaccine. Nah, ini vaksin yang sekarang juga banyak diteliti karena awal-awalnya vaksin itu yang paling banyak itu adalah sel atau bakteri virus atau virus utuh yang dibunuh. Kemudian ada yang disebut dengan subunit vaksin atau vaksin rekombinan atau vaksin DNA. Nah, kita masuk satu-satu. Vaksin sel utuh. Vaksin sel utuh ini termasuk vaksin yang paling tua. Sel utuh yang dibunuh. Ini termasuk vaksin yang paling tua di bidang aquacultur. Ini vaksin yang paling sederhana, paling murah, dan sebetulnya mudah membuatnya. Setiap orang yang punya latar belakang cukup di bidang mikrobiologi, insya Allah bisa mengerjakan ini di lab-nya. Ini sebetulnya juga aman. Kenapa? Karena antigennya itu, patogennya itu sudah mati, sudah dibunuh. Jadi patogen yang mati tentu tidak akan menimbulkan sakit ya, dan dia tidak ketika dimasukkan ke air pun dia tidak akan hidup lagi kecuali kalau kita tidak membunuhnya dengan baik. Kemudian sebetulnya berdasarkan hasil penelitian titer antibodi dan perlindungan yang dihasilkan bagus. Nah, masih banyak vaksin yang sekarang dijual secara komersial itu sebetulnya masih berupa vaksin yang berasal dari sel utuh yang dibunuh. Nah, kelemahannya apa? Karena dia sudah mati, mungkin saja ada epitop yang sebetulnya sudah tidak aktif lagi, maka kita memerlukan booster lebih dari 1 kali. Jadi misalnya sebelum ditebar di kolam divaksin, kemudian setelah 2 bulan di kolam divaksin, kemudian setelah 6 bulan di kolam itu juga divaksin lagi. Jadi ini sebetulnya tidak praktis jadinya. Kemudian dari segi vaksinnya, imunogenisitasnya itu kurang stabil. Karena apa? Kalau kita memelihara, kalau kita mengkulturnya itu, misalnya ditransfer terus di media buatan, sebetulnya sifat kepatogenan atau virulensi dari bakteri misalnya itu akan berkurang. Nah, jadi supaya stabil itu bagaimana produk setahun yang lalu tetap sama dengan 3 tahun yang lalu, nah itu tantangannya di situ untuk vaksin yang sel utuh yang dibunuh ini. Kemudian memerlukan adjuvan. Adjuvan ini adalah bahan yang biasanya kita campurkan ke dalam vaksin. Fungsinya adalah untuk meningkatkan respon kekebalan. Nah, adjuvan ini macam-macam jenisnya. Yang paling banyak, yang paling tradisional ya yang digunakan itu kayak minyak, bukan apa ya? Saya lupa namanya, dari mineral oil, dari minyak mineral. Nah, itu salah satu adjuvan yang banyak digunakan. Cuma sekarang ini mungkin tidak banyak lagi yang pakai itu karena ada side effect-nya ya. Jadi efek samping dari adjuvan, misalnya ikannya menjadi luka. Dan aku sama Agus Hermawan buat itu vaksin yang dilemahkan itu, yang formalin vaksin kita kultur, kadang kita contekan kakap. Ada yang mau presentasi juga kayaknya. Maaf Pak Herno Minjoyo, Andin mohon bisa, di-mute. enggak, Andin bisa mute sendiri. Andin kan Nggak bisa Bu, di saya mute, dia nggak mau mute. Oh gitu. Iya. Coba Ibu coba ya. Iya. Oke, terus ya jadi nanti itu efek samping dari adjuvan itu ada misalnya kayak perutnya tuh jadi lengket, saling menempel kayak gitu, atau
justru dinding perutnya menempel ke bagian saluran pencernaannya, karena biasanya ini dipakai untuk yang suntik ya. Metode membunuhnya ada dengan menggunakan kimia, menggunakan kloroform, formalin, ini yang paling umum digunakan, dan menggunakan panas. Jadi ini contoh kira-kira seperti inilah kalau kita membuat vaksin dari sel utuh yang dibunuh. Ini freeze lagi saya. Halo. Ini udah ya sampai sini? Ya udah Bu. Iya, Bu. Bagus. Oke, yang ini oke. Jadi bagaimana caranya, step-stepnya untuk membuat vaksin yang sel utuh tadi? Ini kita isolasi bakterinya, kemudian kita kultur seperti biasa, kemudian kita panen. Sekarang kita punya bakteri yang calon vaksin yang kasar, kemudian ini kita cuci berkali-kali dan dinonaktifkan dengan menggunakan formalin itu tadi contohnya, kemudian kita cek untuk purifikasinya, ada nggak bakteri lain yang tumbuh di sana, baru kemudian kita bisa menyuntikkannya atau kita mau melakukan tes yang mana, mau pakai oral, mau pakai suntik, mau pakai perendaman. Tapi kalau misalnya ketika dilakukan uji purifikasi, ternyata ada bakteri lain yang tumbuh di sana, berarti itu bukan calon vaksin yang baik. Mungkin kita harus membuangnya. Salah satu tantangannya di situ. Atau kita perlu membunuhnya, sekali lagi mengikuti semua proses ini lagi. Di washing berkali-kali, baru kemudian kita uji lagi, jadi yang seperti itu. Kemudian baru setelah kita mendapatkan yang stabil, kita lakukan efikasi trial, baru kemudian ini menjadi vaksin yang siap dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah attenuated vaksin atau replicative vaksin. Nah, ini biasanya adalah terdiri dari patogen yang dilemahkan sehingga kehilangan kepatogenannya. Jadi ketika disuntikan ke dalam badan ikan atau kita berikan lewat perendaman atau lewat pakan, sebetulnya kita memasukkan patogen yang masih hidup. Hanya saja dia tidak bisa menimbulkan sakit seperti yang wild type-nya atau yang biasanya, karena gen yang mengkode untuk virulensi ini sudah dilemahkan. Nah, bagaimana caranya? Kita mengkulturnya dalam lingkungan yang tidak cocok. Yang paling sederhana, seingat saya, vaksin attenuated ini adalah untuk Aeromonas salmonicida. Aeromonas salmonicida ini adalah bakteri Aeromonas yang menginfeksi salmon, dan dia itu biasanya maksimumnya itu sekitar 18 derajat. Nah, jadi ini bakteri air dingin. Nah, untuk menjadikan dia vaksin attenuated, kita mengkulturnya itu pada suhu yang tinggi, yang dia itu sebetulnya tidak, perkembangannya itu tidak sebagus ketika suhunya optimum itu tadi. Jadi di atas 20, 25 misalnya. Itu yang saya ingat, yang saya tahu. Contoh dari kalau pada bakteri. Kalau untuk virus, contoh lain yang sekarang saya menyaksikan sendiri risetnya, itu adalah sekali lagi untuk salmon. Untuk salmon alphavirus. Nah, salmon alphavirus ini adalah virus yang menginfeksikan salmon. Nah, untuk menghasilkan vaksin attenuated, virusnya ini dikultur di media yang kultur sel yang berasal dari serangga, dari jaringan serangga. Jadi bukan jaringan ikan, walaupun ini virus ikan, tapi menggunakan jaringan kultur jaringan serangga. Nah, itu contoh lain. Jadi biasanya ini sampai 60 pasase. Jadi ini menggunakan kultur jaringan juga, ini biasanya untuk virus juga. Kemudian mengkultur dalam antibiotik kuat seperti rifampin sehingga bisa merusak dinding sel dari bakterinya. Nah, ini adalah untuk
attenuated vaccine atau vaksin yang hidup yang dilemahkan. Kemudian untuk yang berikutnya, halo. Ini kok saya sering freeze, kenapa ya? Jaringannya jelek mungkin ya di sini. Iya Bu, tapi kalau suaranya Ibu jelas sih. Tapi slide-nya enggak pindah-pindah ya? Ini sekarang sudah di attenuated vaksin. Oh, oke. Saya mau pindah ke slide berikutnya. Sebentar. Mungkin ini gambarnya terlalu banyak, jadi terlalu berat untuk di-share kali. Jadi dan di sini nggak kuat. Jadi apa kelebihan dari attenuated vaccine? Sistem imunnya terpapar pada vaksin untuk waktu yang lama, imunogenitas dan produksi sel memori lebih tinggi, dan hanya butuh 1 kali pemberian. Kita tidak memerlukan adjuvan karena vaksinnya ini dirilis di dalam badan itu secara lambat. Kemudian kelemahannya adalah butuh waktu yang lama untuk menghasilkannya, tentu saja ya, karena kita akan perlu melakukan riset yang lama supaya ini aman dan tidak berbalik jadi virulen. Ini salah satu yang dikhawatirkan, karena dia ini adalah vaksin hidup. Kemudian vaksin yang berasal dari, yang ketiga, vaksin yang berasal dari komponen subsel yang berasal dari patogen. Contohnya di sini ada beberapa komponen bakteri yang bisa dipakai, mulai dari sel dinding sel, protein outer membran, lipopolisakarida, flagelnya, silianya, enzim-enzim yang dihasilkan itu bisa dipakai. Ini saya berikan contoh pada bakteri gram negatif. Kenapa kok bagian ini bisa dipakai untuk calon vaksin, karena di bagian ini terdapat lipopolisakarida, dan bagi bakteri gram negatif lipopolisakarida itu adalah komponen toksigenosis yang utama, yang menghasilkan toksin pada gram negatif itu adalah lapisan lipopolisakarida ini. Nah, kita bisa sebetulnya hanya menggunakan lapisan lipopolisakarida ini. Jadi kita tidak menggunakan seluruh selnya. Kemudian kalau pada Ichthyoptereus, jadi ini menggunakan seluruh silia yang terdapat pada permukaan Ichthyoptereus. Kemudian ini contoh alur pembuatan vaksin komponen subseluler. Ini saya kasih contoh untuk protein outer membran. Jadi kita kultur bakterinya, disonikasi, kemudian dilakukan dialisis, dan kita cek dengan SDS page, kemudian band atau pita yang dapat, itu kita reisolasi lagi, dimurnikan dengan elektroelusi, barulah kemudian kita mendapatkan calon vaksin. Nah, kayaknya stepnya sederhana, tapi sebetulnya dalam pengerjaannya ini memerlukan waktu yang lumayan banyak. Kemudian ini saya beri contoh di sini, profil protein outer membran yang saya peroleh dari, kebetulan ini hasil penelitian saya yang dulu saya kerjakan dengan menggunakan beberapa isolat Vibrio. Jadi bisa dilihat Vibrio yang berbeda itu mempunyai pola atau produksi protein yang berbeda juga. Nah, bahkan pada isolat yang sama, ketika itu sudah dikultur ulang berkali-kali di media agar, itu akan punya band yang berbeda dengan yang baru saja diisolasi dari ikan yang sakit. Jadi itu salah satu tantangan juga ketika kita mengerjakan subselular protein ini, vaksin ini. Jadi kita memilih protein yang sifatnya conserve, jadi lestari ya, stabil dan dimiliki oleh semuanya, kalau bisa dimiliki oleh berbagai jenis Vibrio, sehingga vaksinnya itu efektif untuk beberapa jenis Vibrio. Nah, cuma kadang-kadang itu tantangannya di situ, mencari yang seperti itu. Kemudian
ini beberapa ya dari penelitian saya sebetulnya yang berukuran sekitar 40 itu merupakan imunogen yang baik. Ini untuk Vibrio alginolitikus, jadi untuk bisa mencapai stabil seperti ini, itu saya ya harus menjaganya untuk tidak mengkultur terlalu sering, kemudian juga ketika melakukan infeksi pada ikan, itu betul-betul ikan yang belum terinfeksi Vibrio. Kemudian ada vaksin DNA. Ini adalah vaksin yang relatif baru ya pengembangannya di bidang akuakultur, tapi kalau untuk manusia ini sebetulnya sudah banyak. Kalau dengan vaksin DNA kita mengambil hanya gen yang berfungsi untuk menghasilkan protein yang antigenik pada patogennya. Nah, gennya ini kita sisipkan dengan cloning ke dalam plasmid bakteri, kemudian plasmidnya ini dikultur dan ini dimasukkan ke host bakterinya, kemudian itu setelah mungkin 1 hari itu bisa kita panen. Jadi plasmid ini sebetulnya adalah bagian dari bakteri yang sifatnya bisa bereplikasi sendiri. Tapi seringkali ini untuk bisa kita mencek dengan baik, ini harus dimasukkan ke vektornya, ke inangnya, ke hostnya. Nah, setelah kita mendapatkan plasmidnya semua, saya pikir dia sudah menghasilkan vaksin DNA yang kita perkirakan, ini kita purifikasi plasmidnya, plasmid inilah yang kemudian kita berikan ke ikan. Nah, tantangannya adalah mendapatkan potongan gen ini yang sebetulnya yang mana yang akan kita pilih untuk di cloning. Kalau sebetulnya proses insersi dan seterusnya itu mungkin teknologinya udah banyak ya, metodenya udah banyak yang menguasai, tapi di sini itu biasanya agak lambat. Kemudian di Indonesia sebetulnya sudah ada penelitian tentang vaksin DNA dari IPB, tapi saya nggak tahu ya, kayaknya ini kok tidak dilisensi atau diproduksi ya untuk KHV. Jadi sebetulnya kita bisa mengerjakan di Indonesia, sudah ada koleha yang mengerjakan di Indonesia, dan saya sangat apresiasi itu sebetulnya. Kemudian bagaimana cara kita mengukur efikasi vaksin dengan mengukur titer antibodi? Nah, ini biasanya kita menggunakan ELISA atau ya biasanya kita menggunakan ELISA. Jadi kita ambil darah ikannya, kemudian biasanya antibodi ada di bagian plasma sini. Nah, plasma inilah yang kemudian kita gunakan di dalam ELISA. Kemudian bisa juga kita melakukan uji tantang dan kita menghitung RPS-nya atau relative percentage survival, yaitu mortalitas ikan yang divaksin dibagi dengan mortalitas ikan kontrol. Jadi satu ini harusnya ada kurang ya. 1 dikurangi mortalitas ikan yang divaksin dibagi dengan mortalitas ikan kontrol dikali 100%. Nah, ini saya cantumkan di sini overview untuk jenis vaksin pada budidaya ikan. Ini nanti Anda bisa telaah ya. Jadi ada macam-macam sebetulnya. Ini seperti summary atau ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada yang vaksin utuh, ada vaksin utuh yang dibunuh atau dilemahkan. Caranya jadi untuk yang di sini ini adalah komponennya, yang di tengah ini adalah metode pembuatannya, dan yang di samping kanan ini adalah metode vaksinasinya. Jadi misalnya kayak vaksin DNA yang tadi saya sampaikan, dimasukkan ke plasmid, dimasukkan ke bakteri, kemudian ini menjadi DNA vaksin. Tapi bisa jadi sebetulnya DNA-nya ini tidak dimasukkan ke plasmid, tapi dimasukkan ke vektor. Vektornya ini apa? Bisa bakulovirus, bisa protein yang dikonjugasikan, kemudian ini dimasukkan ke expression system, dan kemudian protein yang dihasilkan itu dimurnikan, kemudian jadilah ini subunit vaksin, dikonjugasikan. Tapi bisa juga kita menggunakan saya nggak tahu, belum tahu saya yang ini virus-like particle vaksin. Ini seperti apa saya belum tahu. Kemudian yang
terakhir ini juga sekarang sedang diteliti adalah self-amplifying RNA vaksin. Ini sebetulnya vaksin yang relatif baru dan masih dalam tahap penelitian. Jadi ini termasuk kayak mungkin reverse vaksinologi istilahnya sekarang. Kemudian kalau untuk virus ini step-stepnya, jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada cloningnya, kemudian kita memakai expression factor. Jadi metode itu bisa berlaku untuk vaksin ikan ataupun vaksin udang. Nah, vaksin yang baik adalah vaksin yang meniru infeksi alami dan menghasilkan kekebalan yang tidak menghasilkan sakit klinis. Prof. Esti, ini waktu saya sampai jam berapa ya? Ini tertunda karena ada terhambat tadi. Sudah habis kah? Belum Bu, jadi kalau 9.45 itu selesainya jam 10. Sebentar. Lanjut aja Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau udah habis saya di warning loh. Sampai jam 11.30 sih Bu. Oke, mudah-mudahan ada waktu ya untuk kita tanya jawab. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi saya lanjut dulu aja. Jadi vaksin yang baik itu harus aman. Artinya meniru infeksi alami dalam menghasilkan kekebalan dan tidak menghasilkan sakit klinis. Kemudian bersifat imunogenik, artinya mampu menstimulir respon kebal yang efektif pada inang. Jadi bisa saja vaksin itu kita berikan dan titer antibodinya tinggi, tapi tidak untuk epitop yang sebetulnya penting untuk menimbulkan sakit. Itu bisa terjadi. Jadi kadang titer antibodi itu tetap walaupun tinggi tetap harus dibarengi dengan uji tantang. Nah, untuk meningkatkan imunogenisitas ini biasanya diikatkan dengan pembawa imunogen itu adjuvan itu tadi. Kemudian vaksin itu harus merangsang kekebalan yang melindungi, meniru infeksi alami, dan membatasi efek dari penyakit pada ikan yang terinfeksi. Jadi idealnya ini bisa merangsang sistem kekebalan yang seluler dan sistem kekebalan yang humoral. Kemudian durasi proteksinya itu lama. Jadi misalnya saya ingat ada satu penelitian dari Safdec, IQD dari Iloilo, itu dia memvaksin induk ikan kerapu dengan VNN. Nah, proteksinya itu bagus. Ini merupakan vaksin oral menggunakan adjuvannya itu yeast. Nah, menghasilkan anakan yang memang lebih kebal terhadap VNN. Jadi yang divaksin itu tidak hanya ikan larvanya aja ya, induknya pun bisa divaksin. Dan menghasilkan proteksi yang lama, karena induk kan harus dipelihara untuk waktu yang lama. Itu sehingga saya proteksinya itu sampai lebih dari setahun, jadi lumayan baik. Bisa diberikan secara massal dan mudah aplikasinya. Kalau untuk induk tentu bisa disuntik ya, karena cuma beberapa ekor. Tapi kalau untuk ikan dalam jumlah yang banyak, sekarang yang disasar itu adalah melakukan immersion, jadi perendaman. Selama ini banyak yang memakai itu adalah dengan suntik. Kemudian tentunya harus murah ya. Kalau dengan divaksin harga jualnya akan sangat mahal, tidak lagi ekonomis, tentu tidak worth it untuk dipakai. Ini ada beberapa jenis vaksin yang beredar di Asia Tenggara untuk berbagai virus dan bakteri. Sayangnya lisensinya itu kayaknya sebagian besar itu adanya di Amerika, Kanada, Europe, Australia. Yang di Southeast Asia itu cuma ada di Singapura, di Indonesia juga ada untuk Streptococcus, dan di Vietnam untuk Edwardsella ictaluri. Jadi ini nanti bisa Anda lihat. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi suksesnya vaksin? Ada faktor ekstrinsik ya, faktor lingkungan, stres misalnya. Tentunya ikan yang stres akan lebih rentan, jangankan divaksin, ikan yang stres untuk infeksi alami aja dia lebih rentan. Kemudian diet, makanan yang diberikan, kalau
dietnya nggak bagus, ya tentu vaksin tidak akan efektif. Kemudian adanya polutan, adanya antibiotik di lingkungan, bukan diberikan ya. Jadi kalau kita memberikan dengan sengaja memberikan antibiotik, itu sebaiknya ikannya jangan divaksin dulu. Kalau yang ada di lingkungan, itu kita tidak bisa mengendalikan juga ya. Kemudian faktor lingkungan lainnya. Kemudian faktor intrinsik dari segi dosis vaksinnya adalah dosis yang diberikan, sifat dari antigennya, kemudian cara pemberiannya, apakah itu dengan pemberian dengan perendaman, atau dengan pakan, atau dengan suntikan, itu sangat menentukan. Kalau sifat antigennya ini, dia gampang berubah atau tidak. Kalau dia gampang berubah, seringkali vaksin yang sudah jadi kita salah mengambil gen epitop yang kita pakai. Misalnya itu kalau dia gampang mengalami mutasi, tentu vaksin kita cepat tidak efektif jadinya kan. Kemudian umur ikan, ya kita harus tahu kapan sistem kekebalan ikan ini mulai bekerja. Kalau ikannya belum efektif, sistem kekebalan humoralnya masih mengandalkan sistem kekebalan alami, sebetulnya itu belum baik untuk divaksin. Kemudian interval pemberian. Nah, ini khusus terutama ini pada vaksin yang memang memerlukan booster. Kalau sudah waktunya booster ya kita harus kasihkan boosternya. Kemudian pemberian adjuvan dan imunostimulan. Kalau diberikan adjuvan biasanya vaksinnya itu lebih kuat respon kekebalannya. Itu. Ini slide terakhir saya. Jadi ini ada beberapa catatan bahwa vaksin itu harus diberikan pada ikan yang sehat. Dan harga vaksin harus terjangkau, perlu dipertimbangkan penyakit apa yang perlu dicegah dengan vaksinasi. Makanya begitu banyak penyakit ikan, tidak semuanya itu ada vaksinnya. Tergantung seberapa penting ikannya, seberapa penting patogennya. Kemudian vaksin itu bukanlah peluru ajaib ya. Ikan yang divaksin tetap harus dipelihara dengan menerapkan prinsip budidaya yang baik. Dan sebaiknya ikan yang akan divaksin itu sudah kita ketahui sistem kekebalannya dan siklus hidupnya sehingga kita melakukan vaksinasi itu pada umur yang tepat. Kemudian yang terakhir, ketika kita melakukan penelitian bahwa titer antibodi yang tinggi itu tidak selalu ada perlindungan terhadap patogen. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi titernya yang tinggi itu tidak untuk patogen epitop yang atau bagian antigen yang sebetulnya berfungsi di dalam menimbulkan penyakit atau virulensi. Oke, itu slide terakhir saya. Apa yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Untuk selanjutnya akan ada diskusi karena waktunya masih cukup banyak, jadi akan dibuka 2 sesi. Yang sesi pertama akan ada 4 penanya langsung. Ini sudah ada yang bertanya, Ibu, di kolom chat. Bagi peserta yang lain, bisa raise hand jika ingin berdiskusi. Yang pertama dari Limbong SKIPM TBA. Izin bertanya, Ibu, titer antibodi kapan dilakukan dan berapa satuan titer antibodinya ya, Bu? Ini langsung dijawab atau nanti ditahan dulu, Bu? Saya jawab satu-satu ya, Mbak Maulina, supaya saya nggak lupa. Baik, silakan Ibu dari pertanyaan dari Limbong SKIPM TBA. Oke, titer antibodi kapan dilakukan? Kalau saya biasanya setelah 3 minggu. Jadi 2 minggu kita vaksin sekarang, ikannya dibiarkan, diberi waktu 2 minggu untuk melihat titer antibodinya. Karena setelah 1 minggu itu titer antibodinya kalau kita memakai metode deteksinya itu mungkin tidak sandwich ELISA ya, jadi tidak terlalu sensitif, itu mungkin belum akan terlihat. Tapi kalau kita memakai metodenya yang sudah sensitif, mungkin 1 minggu itu sudah terlihat tapi belum tinggi.
gitu ya. Berapa satuan titer antibodi yang baik? Itu sampai 1000-an itu yang baik. Tapi ya itu lagi kita memakai metode yang mana. Kalau memakai ELISA itu 1000-an itu baik, bagus. Baik, Gitu Pak Bambang. Silakan Mbak yang berikutnya. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Endang Wijayanti, mohon izin bertanya, Ibu, metode pembuatan vaksin yang cocok untuk laboratorium yang belum mempunyai peralatan yang canggih. Oh ya, ya Ini itu dari yang balai ini Bu, dari Balai Penelitian Batam ini Bu yang nanya. oh jauh ya. Saya juga dari Riau loh, Bu Endang. Aslinya kuliahnya saya dulu di Riau. Di Pekanbaru, bukan di Batam ya. Jadi untuk lab yang belum punya peralatan yang canggih, ya sebaiknya memakai vaksin yang dibunuh itu tadi, yang pertama. Karena itu paling, semua orang, ya menurut saya itu sesuatu yang gampang dikerjakan kalau kita punya background mikrobiologi, kita tahu teknik aseptik yang baik, insya Allah itu bisa. Gitu, Bu Endang. Mbak Andin mungkin dikasih kesempatan untuk yang mau bertanya langsung. Baik, Bu. Untuk partisipan yang ingin berdiskusi, silakan raise hand-nya agak dan mengaktifkan mikrofonnya. Ini kalau saya Ada lihat dari, gimana Bu? oh ini ada Mbak Iya, Suryanti. Silakan dulu. ada dari Bu Suryanti Ramdhani, silahkan. Di mute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Suryanti Ramdhani, mahasiswa Aquaculture dari 2019. Aku izin bertanya, kan adjuvan itu adalah bahan yang dicampurkan ke dalam vaksin tersebut untuk kekebalan ya Bu. Nah, di vaksin sel utuh yang dibunuh itu kan dampak negatifnya itu salah satunya efek samping adjuvan itu ada dan memerlukan adjuvan juga. Nah, kalau tidak salah saya tadi mendengarkan bahwa di vaksin rekombinan itu tidak membutuhkan adjuvan, Bu. Nah, pertanyaan saya, kenapa di vaksin sel yang dibunuh itu memerlukan adjuvan, sedangkan yang di rekombinan tidak membutuhkan adjuvan lagi, Bu? Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Suryanti. Pertanyaan yang sangat cermat berarti ya tadi ya. Jadi gini, kalau untuk yang vaksin utuh itu, kenapa memerlukan adjuvan? Karena yang kita masukkan itu sudah mati, Mbak. Sementara kalau yang vaksin yang DNA vaksin tadi atau yang vaksin rekombinan itu sebetulnya gennya itu masih aktif. Jadi dia diharapkan bisa bekerja tanpa memerlukan bantuan. Karena fungsi dari adjuvan itu adalah agar sistem kekebalan yang non-spesifik dalam hal ini makrofaga itu menjadi aktif. Jadi dengan aktifnya makrofaga, fagositosisnya lebih tinggi, itu antigen yang dimasukkan itu bisa lebih disajikan dengan lebih baik pada sel B dan sel T. Gitu Mbak Suryanti. Karena yang kita masukkan itu sudah mati. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin berdiskusi, silahkan raise hand-nya atau menuliskan pertanyaan di room chat. Ini kalau saya lihat ya, pesertanya ini ada dari Lampung, ada dari Batam, ada dari Rembang. Ini guru SMK, Bu. Mbak Yuni ini guru. Ini apa kabar? Ini dari
Rembang. Terus juga ada mahasiswa Ibu sebenarnya yang dulu ada Mbak Mira, terus ada Pak Irawan Karyo, ini dulu mahasiswa Undip juga. Jadi silakan ini kalau Mbak Yuni ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Oh ini ada Budi Saripudin, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Saripudin, Bu. Saya dari Universitas Mula Warman ingin bertanya. Saya ingin bertanya terkait vaksin, Bu. Vaksin itu kan memiliki bermacam-macam varian, Bu. Nah, untuk organisme ikan ini, apakah ada dampak negatif atau dampak lainnya ketika ikan ini diberikan vaksin lebih dari satu varian, Bu? Maksudnya kalau kita memberikan vaksin yang misalnya dalam satu vaksin itu ada untuk Aeromonas, ada untuk kolumnaris, maksudnya seperti itu. Ada dampak negatifnya atau tidak gitu ya, Mas? Iya, Bu. Sebetulnya kalau dosisnya tepat harusnya nggak ada dampaknya. Makanya sebelum itu dirilis ya, itu kita harus melakukan percobaan dengan rentang yang sangat sempit, dengan rentang dosis yang sangat sempit untuk bisa mengetahui dampaknya. Dan itu hampir semua faktor yang saya sampaikan tadi, faktor ekstrinsik dan intrinsik yang ada, yang mempengaruhi suksesnya vaksin atau tidak, itu harus diuji dulu. Jadi harusnya kalau semuanya itu sudah diuji dengan baik, itu akan aman. Banyak kok vaksin polivalen yang beredar. Di Indonesia juga ada, seingat saya grupnya Bu Nana ya sama Pak Tauhid itu ya menghasilkan vaksin yang dijual di Indonesia, seingat saya. Ini saya ngelihat ada teman-teman saya nih, ada Bu Ani, ada banyak ini. Ada yang mau menambahkan kah dari keterangan saya? Silakan. Kalau mungkin ada yang saya lupa atau saya salah, silakan dikoreksi, nggak apa-apa. Ada Mira juga yang sekarang Mira udah jadi peneliti handal kok. Iya Mbak Mira, silakan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin lebih cerita tepatnya ya. Diskusi bukan. Iya, mungkin cerita sharing di sana di Sukabumi mana Mbak Mira ini? Sharing pengalaman. Ya, Bu, mungkin sedikit ya Bu yang mengulas vaksinasi ini kan sebenarnya cara yang aman, relatif aman untuk mencegah outbreak atau wabah pada penyakit ikan gitu ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin itu hal yang udah umum dan lumrah, setiap mau budidaya itu vaksinasi biasa. Tapi kalau di Indonesia saya hampir tidak melihat banyak pembudidaya yang melakukan vaksinasi. Apakah karena memang di Indonesia lebih banyak pembudidaya tradisional, bukan pembudidaya yang memang skalanya skala industri besar gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu, faktor pembatas apa sih atau limiting faktor apa sih yang menyebabkan kok vaksin, mungkin pengembangan vaksin di Indonesia itu nggak pesat gitu, tidak sepesat pengembangan mungkin kayak fit adiktif gitu atau pakan-pakan yang menggunakan itu tadi fit adiktif tadi. Menurut Ibu gimana, Bu? Menurut saya ya memang karena kalau kita mau memvaksin itu kan sebetulnya ribet ya. Karena kan ada arti bisa jadi karena yang pertama sebetulnya kalau petani kita merasa itu butuh, mesti mereka nyari. Jadi mungkin mereka merasa belum butuh untuk yang seperti itu. Saya sharing pengalaman ya, Prof. Esti. Ya, jadi maaf ya Prof. Esti. Jadi karena
beberapa tahun yang lalu itu kita kan punya KHV yang luar biasa ya untuk Indonesia itu ya, sampai tidak lagi seperti sebelum KHV itu ada gitu. Nah, jadi kan sebetulnya udah ada vaksinnya yang tersedia, dan itu kayaknya dilisensi dari Israel apa Amerika ya, di bawah Phibro. Nah, Phibro itu untuk pasar Eropa atau Amerika itu sangat laris menggunakan itu, tapi kalau untuk di Indonesia itu kurang ada respon, karena di dalam mengerjakannya itu harus pada suhu sekian, karena itu harusnya pada suhu sekitar 20 gitu loh. Nah, dan stabil di situ selama sekian hari sampai antibodinya yang primer ini mulai terbentuk baru kemudian ikannya dipindah. Nah, yang seperti ini kan tidak mudah juga ya bagi petani untuk mengerjakannya. Jadi ya kalau menurut saya butuh itu dulu. Kalau memang butuh, berarti kita ya harus mencari vaksin yang gampang digunakan oleh petani. Jadi yang tidak banyak persyaratan suhunya gitu. Gitu menurut saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Yang mau sharing. Mungkin pengalaman dari Lampung ini ada Pak tadi dari Lampung ada Pak Harno, ada Pak Herno dari Lampung, silakan Pak Herno ya. Pak Bambang nih juga nih. Iya, Herno mungkin dari Lampung Pak, Adi BBL Lampung, mungkin bagaimana progres atau perkembangan penggunaan vaksinasi gitu Pak? Iya, bagi saya sifatnya ini kan juga sharing ya, Prof. Esti ya. Ya, betul. Jadi bukan hanya teorinya aja, tapi realnya di lapangan itu seperti apa. Betul, betul Bu. Kadang-kadang vaksin yang bagus di laboratorium pada saat kita scale up dan diaplikasikan di lapangan tuh banyak banget dampaknya. Nah, itu saya mengalami sendiri sebenarnya pembuatan vaksin di laboratorium sudah bagus gitu ya, tapi pada saat aplikasi di lapangan mulai dari penyimpanan kemudian metode pemberian itu jadi vaksin yang bagus itu tidak selalu bisa menjamin kalau pengaplikasiannya juga tidak menggunakan metode yang tepat. Ya, termasuk penyimpanan. Ya, betul. Jadi sangat menentukan itu. Betul. Jadi mungkin kalau yang di lapangan ini sudah punya pengalaman, mungkin trik atau tips supaya vaksinasi yang dilakukan itu mungkin berhasil, mungkin bisa cerita ya Bu ya. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Ibu menutup. Ini alhamdulillah pesertanya sampai 80 orang Bu, dan saya lihat dari guru SMA, dosen dan juga praktisi di lapangan ikut bergabung, dan memang yang saya sampaikan bahwa perkembangan vaksinasi, perkembangan penyakit ikan di Indonesia itu menarik untuk diikuti gitu, dan juga proses pencegahan dan pengendaliannya itu selalu ada pro dan kontra gitu. Ada yang senang pakai vaksin, ada yang senang pakai ini gitu. Mungkin ada yang bisa diulas, Bu Desrina, terakhir silahkan. Dari saya sebetulnya kita punya banyak potensi ya yang bisa kita kembangkan untuk vaksin ini, karena kita salah satu yang produsen aquaculture utama ya di Asia Tenggara. Tapi mungkin kita lebih pragmatis ya mungkin. Jadi untuk penelitian vaksin ini kan memerlukan waktu yang lama, effort yang tidak sedikit, kesabaran orang yang harusnya tidak gagal terus mandek, bukan yang seperti itu. Dan menurut saya ini kita bisa mengerjakannya, dan banyak sekali yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang mengikuti itu bisa melakukan penelitian dan mengembangkannya untuk di masa yang akan datang. Apa yang saya sampaikan hari ini sebetulnya, karena ini kan mata kuliah bioteknologi ya, saya berharap bisa membantu Anda untuk
lebih gampang mengerti ketika Anda membaca tentang vaksin misalnya, dan bisa menginspirasi supaya di masa yang akan datang itu banyak penelitian tentang vaksin dan kita tidak lagi membeli vaksin dari luar. Akan ada Bu Nana yang baru, Pak Tauhid yang baru, itu dari lab-lab itu banyak. Jadi saya berharap seperti itu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, ada kesalahan dalam menyampaikan, ada kesalahan dalam menjawab. Semoga bermanfaat. Itu aja dari saya, Bu Esti. Terima kasih. Lah, itu Anik baru muncul, Bu Anik. Atau terakhir Bu Anik, ada yang mau disampaikan? Atau sharing? Bu Anik teman saya dari zaman berapa puluh tahun yang lalu ya Bu Anik ya. Silakan Bu Ani, kalau ada yang ingin disampaikan berdasarkan pengalamannya. Oke, ya Bu, ini sepertinya banyak sekali peminatnya dan pertanyaannya juga masih banyak dan masih banyak yang pengen bertanya. Mungkin next ya Bu ya, penasaran karena Bu Desrina ini sekarang lagi konsen di Udang. Ya. Kita tunggu kabarnya yang di Udang, vaksin atau apa Bu? Yang di Udang itu kan memang terbatas ya Pak ya, bukan semua personel ya Pak. Kalau di Udang itu sebetulnya vaksinnya kan belum ada yang dilisensi ya Prof. Esti. Jadi kan baru semuanya masih dalam tahap penelitian karena ya itu yang lupa saya sampaikan tadi. Karena udang itu kan tidak mempunyai sistem kekebalan yang sama seperti ikan. Dia tidak mempunyai belum diketahui dia punya memori sistem yang sama apa tidak seperti pada ikan. Tapi sebetulnya dari hasil penelitian yang ada, sebetulnya udang itu juga mempunyai imunoglobulin dalam tanda kutip yang mempunyai respon memori yang mirip dengan yang ada pada ikan. Nah, mungkin dari peserta hari ini ada yang ingin meneliti lebih lanjut, silakan yang ini kayaknya ada Pak atau Bu Sri Agustatik ini, kayaknya dia raise hand. Terakhir Bu, ada yang mau disampaikan? Selamat siang, terima kasih Bu Desrina. Senang sekali bisa ketemu pada pagi hari ini. Saya dari temennya Bu Endang tadi dari Batam, Bu. Saya lebih tertarik pada ini Bu, yang parasit tadi Bu. Karena di parasit kalau di tadi Ichthyophthirius ya Bu ya. Terus kalau yang ingin saya tahu lebih jauh lagi mungkin dari pengalaman Ibu, kalau selain Ichthyophthirius, parasit yang bisa diinikan untuk vaksin sudah didevelop untuk vaksin apa aja ya Bu ya? Kalau ini kemarin kan kita kalau misalnya selain protozoa itu bisa nggak misalnya jenis-jenis monogene? Saya kira itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Prof, saya jawab aja langsung. Gimana Prof untuk menghemat waktu? Ya. Jadi kalau untuk monogenea belum ada. Selama ini yang sudah dikerjakan itu memang untuk protozoa. Dan kebetulan protozoanya itu menyebabkan penyakit yang sama. Jadi Ichthyophthirius itu bintik putih pada ikan air tawar, Cryptocaryon irritans bintik putih pada ikan laut. Dan sebetulnya sifatnya itu hampir sama Bu, cuma satunya lingkungannya aja betul-betul berbeda ya salinitasnya. Kalau saya kepikiran ya kayak monogenia itu sebetulnya dia merusak itu kan secara mekanis ya karena dia menempel. Nah kalau menempel yang seperti itu mungkin yang bisa diblok itu adalah kayak respon kekebalan dan itu nggak bisa dengan kayak metode untuk bakteri yang tadi dibunuh secara utuh itu kayaknya nggak bisa seperti itu atau bisa cara lain itu kita melihat enzim apa yang dia gunakan ketika dia merusak jaringan atau ketika dia beraksi untuk menimbulkan sistem respon kekebalan. Jadi kita mainnya di enzim kalau yang untuk yang seperti itu. Itu gambaran saya. Begitu ya Bu Sri. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Desrina. Jadi saya kalau cerita tuh
Bu Desrina itu apa ya, yang bikin saya senang di Parasit dan Kesehatan Ikan itu ya beliau gitu. Jadi apa yang disampaikan itu selalu bisa selalu bisa mengena gitu ya. Dan yang disampaikan kan ini bukan yang pertama, beliau itu bergabung di Unmul juga sudah dua kali semester sebelumnya, dan itu selalu menarik yang disampaikan. Terima kasih banyak Bu, semoga ke depan kita tunggu lagi riset-riset Ibu yang agak nyeleneh dan sulit gitu ya. Jadi kan Ibu kan selalu meneliti hal-hal yang sulit untuk dilakukan orang lain. Jadi semoga sehat selalu dan bisa selalu berbagi dengan yang lainnya. Dan untuk semua peserta ini sampai 83 orang, terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan kita tunggu untuk kelas-kelas berikutnya dari Bu Desrina. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Andin ditutup. Baik, terima kasih Bu Desrina dan Bu Esti yang telah memfasilitasi, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman yang telah memfasilitasi perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya kita sesi foto bersama dulu ya, Bu. Okay. Jangan lupa berfoto lah. Untuk partisipan bisa mengaktifkan videonya. Saya tunggu. Ini ada 4 slide, jadi nanti kita fotonya 4 kali capture. Silahkan. Bagi partisipan yang lain ditunggu. Kayaknya semuanya nggak apa-apa Din, seadanya aja Din. Oke. Baik, saya foto ya, bentar. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Berikutnya 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang selanjutnya tidak open kamera, jadi 3 kali capture hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan pemateri yang sangat luar biasa. Saya tutup hari ini perkuliahan mata kuliah bioteknologi aquaculture tentang pengembangan dan aplikasi vaksin pada budidaya ikan dan udang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Des. Terima kasih Prof. Asri. Saya izin live ya. J. Sampai ketemu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi peserta yang ingin mendownload materi kuliah bisa dilihat di room chat. Ada dalam bentuk PDF, silahkan diunduh.
Zoom-nya akan saya open sampai 10.23 waktu Indonesia bagian Barat atau 11.23 waktu Indonesia bagian Tengah untuk mendownload materi yang ada di room chat. Silahkan. Baik, apakah seluruh peserta sudah mendownload materinya? Akan saya tutup
room Zoom-nya jika peserta sudah mengunduh semua materinya. Linknya Bu, kami mungkin masuknya terlambat ya, jadi linknya belum dapat. Link gimana nih Pak? Link materi? Link materinya Bu. Ada materi, di ya. room chat Pak, di room chat ada dalam bentuk PDF, itu bisa di open access. Bisa Pak Hendrik? Atau belum muncul ya? Belum muncul Bu. Oh gitu, sebentar. Ya. Saya akan masukkan ke dalam link saja ya, mohon ditunggu. Ya, baik Bu, makasih Bu. Kan linknya dapat diakses di Google Drive di room chat Zoom ya. Baik, apakah sudah disalin? Nanti juga akan di-upload di YouTube channel Bio Perkasa, bisa juga diakses di YouTube tersebut materinya. Baik, saya tutup Zoom-nya.